Hai Sobat L, welcome to Showlist. With me Elizabeth Setiatmaja. Dan kali ini kita kedatangan tamu spesial. Siapakah dia? Stay tuned. Mumpung lagi work from home nih, ya kan? Akhirnya bisa muncul juga di episode Showlist. Iya. Iya. Tapi sekarang kita lagi ada tren deh di anak-anak muda. Trennya itu kan yang tentang digital, bank digital, dan juga tentang retail investor, ya kan? Nah mungkin Papi bisa bantu sharing nggak ke teman-teman Sobat L, ada kiat-kiat khusus nggak sih? Gitu. Mungkin ada hal yang fundamental yang bisa di-sharing, yang harus tahu? Betul sekali. L dong manggilnya nih ya. Sobat L. Jadi untuk Sobat L, memang saat ini banyak sekali yang disebut retail investor. Ya, jadi kalau dulu yang lakukan investasi itu biasanya investor-investor besar dari luar negeri dan juga mungkin mereka yang memiliki tanda petik banyak uang, ya, banyak doku. Nah, kalau sekarang enggak kelihatan ini. Terutama kita lihat ya, Sobat L yang masuk golongan milenial luar biasa. Mereka tuh sangat agresif dan punya uang lebih, dan ada juga yang belajar menginvestasikan. Ya. Nah, jadi Papi pikir ini penting sekali untuk kita mulai belajar akan fondasi. Ya, jadi kalau kita mau bikin rumah aja kan, pasti tuh semua rumah ada fondasinya. Ada dasarnya. Ada dasarnya. Ini penting sekali ya. Di samping itu tentu waktu kita mendirikan rumah itu banyak disesuaikan dengan selera kita. Nah, itu dulu. Itu dua fondasi. Pertama, fondasi yang mau tua, muda, menengah, ataupun uangnya banyak, uangnya sedikit, itu harus fundamental sekali. Ya, Papi bilang. Yaitu kalau kita punya keranjang diisi telur, itu jangan semua telur di satu keranjang. Itu udah pasti tuh, fundamental sekali. Begitu kesandung aja, aduh langsung hancur semua Iya, gitu betul. kan. Jadi kalau mau bawa telur harus ada 2-3 keranjang biar aman gitu loh. Dibagi-bagi resikonya. Resikonya itu dibagi-bagi. Nah, itu Papi pikir ya fondasi yang paling utama. Nah, tetapi di samping itu tentu ada juga kalau perbankan tuh dikatakan KYC, Know Your Customer. Betul. Nah, kalau untuk investasi bagi pribadi itu KY aja. Nah, KY kamu aja. bisa tebak nggak kira-kira? Know yourself mungkin? Nah, Ya. tepat sekali. Jadi sebelum kita berinvestasi itu penting sekali untuk mengenali sifat-sifat, keberadaan kita, kemampuan kita, karakter kita. Nah, di sini kita mulai nih, seperti kalau rumah udah ada fondasinya, kemudian kita mulai membangun. Nah, bangun kan selera. Kalau misalnya dokunya terbatas, rumah yang dibangun kecil. Ya. Kalau makin punya uang, bisa menengah, bisa besar. Pakai marmer, Bisa macam-macam marmer, kualitas, dan juga gayanya kan, Ya. apa gaya klasik, minimalis. gaya minimalis, gaya yang mungkin lebih kedaerahan misalnya, gaya Minang, gaya Papua, gaya Manado atau macam-macam. Itu selera. Nah, sekarang kita coba pilah. Pertama, kita pelajari dari kemungkinan income itu dari mana. Oke, source of income. Nah, source of income itu penting karena begini, ada orang yang pendapatannya relatif tetap. Apakah itu gaji misalnya, atau dapat sangu dari orang tua, besarnya tertentu, Uang gitu jajannya kan. tetap. Uang jajan tetap gitu ya. Tinggal separuh dijajanin, separuh mau disimpan misalnya. Itu bervariasi. Nah, kita mulai juga dari pengenalan akan sifat income kita. Nah, satu tadi income tetap. Tetapi ada juga kan yang tanda petik orang berusaha. Ya, bisnis ya. Berbisnis. Kalau usaha atau bisnis tentu bisa berbeda-beda kan. Iya.
Pasti. Ada yang bisa secara konstan, tetapi ada juga bisnis-bisnis yang seasonal namanya. Ya. Kadang kalau lagi banyak-banyak, kalau lagi nggak ada. Betul, jadi kadang-kadang waduh bisa meledak, kadang-kadang menurun. Nah itu juga kepintaran kita mencari produk-produk, switching produk misalnya yang sedang in di pasar apa ya. Nah kalau kita lihat masalah waktu, ada mungkin yang kita bilang waktu singkat, ya itu bisa sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Dulu kita bilang setahun sebenarnya singkat, tetapi kalau lihat akhir-akhir ini dengan perubahan yang begitu cepat di pasar ya, mungkin 1, 2, 3 bulan itu adalah udah waktu yang cepat ya. Nah itu flexibility lah, tiap orang makanya kenali ya diri sendiri, know yourself, kenali ya yang menurut saya tuh jangka pendek apa, yang bisa main instan lah. Nah kemudian ada lagi yang menengah. Kalau yang menengah dulu kita katakan di atas 1 tahun ya, sampai 3 tahun tuh kita bilang kira-kira itu jangka menengah. Kemudian di atas 3 tahun kita bilang itu jangka panjang, long term, lebih pemikiran jangka panjang. Nah, seperti tadi, know yourself itu pun bisa fleksibel. Menengahnya mau dibikin 2 tahun, ya terserah kita aja, asal kita konsisten ya. Jadi ini adalah satu konsep dasar juga untuk mempelajari. Nah, kemudian kita juga harus mengenal diri kita sendiri nih. Saya tipe yang sangat konservatif, artinya ya cari aman, nggak mau modal induknya totalnya sampai hilang. Ya, biasanya investor yang tipe konvensional akan mencari produk-produk yang lebih pasti. Fixed income apakah lah mungkin ya, returnnya fix. Perputarannya ya, jadi hasilnya itu relatif biasanya mereka juga tahu pasti lebih kecil. Nggak mungkin ya lebih besar sekali dengan mengharapkan induknya tuh pasti-pasti aja gitu kan. Itu sifat yang konvensional lah. Tetapi ada juga yang sifatnya lebih moderat. Nah, ini sudah berpikir, oke, saya pengen produk-produk ini induknya tetap nih, jangan sampai terganggu. Tetapi hasilnya nggak terlalu banyak. Tetapi saya kombinasi nih, saya coba-coba di mix dengan beberapa produk lain yang kelihatannya lebih beresiko, ya beresiko. Tetapi di sini dia udah siap untuk kehilangan sebagian atau income lebih kecil daripada yang konvensional. Ya, jadi itu kita bilang moderat. Nah, yang ketiga apa? Kamu boleh tebak apa? High risk, agresif. Nah, ini tipikal investor yang agresif. Dia berpikiran, aku punya modal segini, aku mengharapkan return yang besar sekali. Kalau sesekali rugi ataupun amblas pun aku siap untuk mengambil risiko itu. Cincai lah. Tetapi ya nggak cincai juga sih kalau amblas semua gitu ya. Itu nasib katanya. Tetapi itu adalah tipikal dari investor. Dan itu kita juga harus mulai mengenal diri kita sendiri. Gitu. Kita masuk kategori mana? Kadang-kadang orang kalau disuruh explain, kamu nih tipe apa? Gitu. Wah, saya sih yang konservatif. Tetapi begitu hasil kecil, kok hasilnya kecil banget katanya. Saya pengen yang lebih gede gitu ya. Atau terbalik, dia bilang konservatif tapi milihnya produk-produk yang high risk karena mau high return. Very high risk. Nah, itu ada inkonsistensi di dalam diri orang itu. Lain di mulut, lain di hati. Nah, jadi kita harus betul-betul mengenal diri kita apa, dan nanti waktu kita memilih investasi, kita harus bisa menyesuaikan dengan karakteristik daripada investasi yang kita mau tanamkan. Kira-kira itu adalah beberapa pengenalan untuk mengenal diri kita dulu ya. Mungkin advice bisa juga kalau misalnya oke, kamu punya dananya sekian. Nah, tapi kepengen banget nih investasi. Cuman ya dibilang income besar banget, kayaknya pas-pasan. Mungkin bisa dibilang UMR lebih-lebih dikit deh gitu. Nah, itu sarannya Papi gimana kalau untuk orang seperti itu? Jadi begini, kan kita hari ini belajar fundamentalnya dulu ya.
Dan untuk yang meskipun pas-pasan tetapi ada itikat untuk menyisihkan sebagian, asal memang betul-betul mampu ya, tentu dia harus bisa secara disiplin. Nah, untuk yang paling mudah saat ini ya seperti ini dalam bentuk tabungan tentu. Karena begini, dalam keadaan UMR yang pas-pasan ya, kalau seandainya yang bersangkutan tidak ada coverage asuransi misalnya kalau dia sakit, atau BPJS kalaupun ada mungkin belum mengcover apa yang diderita, atau dia harus menunjang orang tua mendadak ya. Nah, itu harus ditempatkan pada investasi yang paling liquid, yaitu tabungan. Maksudnya ini gampang cairnya. Gampang dicairkan, dan ini adalah suatu hal yang hakiki di mana ya nggak berharap dengan bunga tinggi dulu. Kita tahu tabungan bunganya kecil sekali boleh dikata ya. Nah, tetapi sudah terbiasa dulu disiplin menyisihkan dulu. Disiplin itu yang sebenarnya harus disiplin dilatih. Itu penting. Kalau nggak begini, udah mulai disisihkan, lihat ini barang menarik bagus sekali nih. Ya kan? Kalau cewek ada tas menarik, kalau cowok mungkin make ada up, hal-hal yang dibutuhkan gitu. Pengen traktir lupa deh lebih mahalan dikit. Tabungannya. Nah, bisa aja hal-hal seperti itu akan menjadikan kita lupa akan rencana semula yang tabung. Sebab itu harus dilatih disiplinnya dulu nih, itu penting menyisihkan. Banget loh, sebenarnya itu penting. Aku juga ingat ya, waktu kecil kan papi juga ajarin kan, walaupun kita masih kecil-kecil dulu uang jajan 5.000, 10.000, tapi papi selalu kajarin, jangan lupa ya harus disisihin. Disisihin juga dicatat, dulu juga gitu kan ngajar, tapi menurut aku itu penting. Itu hal-hal yang simple, tapi kalau kita nggak pernah kebiasaan, nggak mungkin tiba-tiba bisa. Ya itu aku belajar dari kecil ya, papi untungnya udah nanamin aku disiplin untuk nabung. Jadi itu tuh belajar dari hal kecil. Nah, gitu juga dengan Sobat L. Mungkin dari perbincangan kita hari ini, yang Sobat L bisa catat adalah mengenai know yourself. Mengenai kalian punya, tipe kalian tuh investasi seperti apa sih? Apakah yang konservatif, ataukah yang lebih tengah-tengah, atau yang mau high return, tapi tentunya ada resiko juga, ya kan? Nah, mungkin di episode kali ini kita bahas mengenai investasi sampai di sini dulu. Nggak lupa nanti ke depan kita juga ada bahas-bahas lagi topik mengenai investasi. Tapi belum tuh setiap minggu loh ya Sobat L. Jadi kuncinya adalah stay tune di Showlist.